Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rasidin, nomor absen 20, kelas 12 MIPA 2, dari SMA Negeri 4 Bandung. Kali ini, saya akan melakukan percobaan Orsted. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk lebih memahami konsep medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Adapun tujuan percobaan ini adalah: yang pertama, mengetahui gejala medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang kedua, menyelidiki pengaruh kuat arus listrik terhadap besar medan magnet. Yang ketiga, mengetahui hubungan jarak antara kawat berarus listrik dengan benda bersifat magnet. Dan yang terakhir, mengetahui arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sebelum kita mulai percobaannya, kita harus tahu dulu, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Lalu, apa hubungannya medan magnet dengan percobaan Orsted? Percobaan Orsted adalah percobaan yang dilakukan pada tahun 1820 oleh ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted. Tujuan Ørsted melakukan percobaan tersebut adalah untuk membuktikan bahwa kelistrikan memiliki hubungan dengan kemagnetan. Bunyi teori medan magnet menurut Ørsted adalah, jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, maka akan timbul akibat gaya magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Di sini ada contoh gambar percobaan Ørsted. Dari percobaan tersebut, Ørsted menyimpulkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Selain itu, arah penyimpangan jarum kompas dipengaruhi oleh arah arus. Untuk menghitung besarnya medan magnet dari kawat lurus yang dialiri arus listrik, dapat kita gunakan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2πA. Alat dan bahan yang saya gunakan ada baterai berukuran D atau ukuran besar, baterai ukuran AA atau ukuran kecil, 1 buah silet, 2 buah kawat tembaga dengan panjang 30 cm, 1 buah gunting, 1 selotip, dan segelas air. Langkah pertama, masukkan silet ke dalam gelas dan jangan sampai tenggelam. Seperti ini. Silet akan menghadap ke arah utara dan juga ke arah selatan. Langkah selanjutnya, kita buat rangkaian dari baterai dan kawat. Nah, seperti ini. Ketika kawat ini dipasang ke kutub positif, maka arus akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada percobaan pertama, saya akan menggunakan baterai ukuran D atau ukuran besar, yang mana arusnya juga akan lebih besar. Pertama, kita coba mengaliri arus dari arah utara ke arah selatan. Lalu kita sejajarkan ke silet. Terlihat silet bergerak ke arah kanan atau ke arah timur. Sekarang kita ubah arah arusnya menjadi dari selatan ke arah utara. Sekarang kita coba. Terlihat silet bergerak ke arah kiri atau ke arah barat. Pada percobaan kedua, saya akan menggunakan baterai ukuran AA atau baterai kecil dengan arus yang lebih kecil juga. Kita coba aliri arus dari arah utara ke selatan terlebih dahulu. Terlihat silet bergerak ke arah kanan, tapi hanya sedikit. Sekarang kita ganti arah arusnya dari selatan ke arah utara. Terlihat siletnya bergerak ke arah kiri atau ke arah barat, tapi hanya sedikit. Kesimpulan hasil pengamatan. Hasil dari percobaan ini sesuai dengan yang disimpulkan Ørsted bahwa kawat yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Hal tersebut ditandai dengan penyimpangan arah silet. Penyimpangan ini dipengaruhi oleh kuat arus yang mengalir, jarak antara kawat dengan silet, dan arah arus listrik yang mengalir. Besar kuat arus yang mengalir.
Jika kuat arus yang mengalir semakin besar, maka penyimpangannya akan semakin jauh dan semakin cepat. Jika kuat arus yang mengalir semakin kecil, maka penyimpangannya akan semakin dekat dan semakin lambat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semakin besar kuat arus, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Jarak antara kawat berarus dengan silet. Jika jarak antara kawat berarus dengan silet semakin dekat, maka penyimpangan akan semakin jauh. Jika jarak antara kawat berarus dengan silet semakin jauh, maka penyimpangan akan semakin kecil, bahkan tidak terjadi penyimpangan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara kawat berarus dengan silet, maka efek medan magnetnya akan semakin besar. Arah arus yang mengalir. Jika arus listrik mengalir dari arah utara ke selatan, maka silet akan menyimpang ke arah kanan atau ke arah timur. Jika arus listrik mengalir dari arah selatan ke utara, maka silet akan menyimpang ke arah kiri atau ke arah barat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.